damai di hati. Bapak Ibu terkasih, doa bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Saat keadaan sekelilingmu ada di luar kemampuanmu, berdiam diri, mencari Tuhan, dan berdoa. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanmu mengecewakan perasaanmu, tutup matamu, pandang ke Bapa di sorga. Lihatlah kemurahannya. Doa sanggup mengubahkan segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan Tuhan, mengalir kemanapun Tuhan kehendaki. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Amin. Mana pribadi-pribadi yang berdoa? Saya masuk di hari yang baru Senin ini, Bapak Ibu terkasih, kita mulai dengan doa. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang berat, semuanya dapat kita lalui bersama Tuhan Yesus. Doa ada penguatan daripadanya. Amin. Saat kenyataan di depanmu mengecewakan keadaanmu, tutup mata, lipat tangan, menyembah dan berdoa. Doa sanggup mengubahkan segala sesuatu. Yes. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar-besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman, amin, berkuasa menyembuhkan, seperti mata air di tangan Tuhan, mengalir kemanapun Tuhan kehendaki. Tiada yang mustahil
di mata Tuhan. Doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Amin. Siapa yang terberkati pujian ini? Saya. Baiklah, sebelum kita akan dengarkan Time for Bible, kita sama-sama kembali mendengar pujian ini supaya setiap orang yang percaya mereka mengandalkan kekuatannya di dalam doa, karena doa bisa mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Amin. Saat keadaan sekelilingmu ada di luar kemampuanmu, diam diri, tutup mata, cari Tuhan dalam doa. Doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Saat kenyataan di depanmu, mungkin anak lagi sakit kah? Atau orang tua lagi sakit kah? Atau engkau sedang sakit kah? Atau buruk keadaanmu? Doalah. Tutup matamu sekarang, angkat tanganmu, berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sebab apa? Doa sanggup mengubahkan segala sesuatu. Ya, aku percaya doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan Tuhan, mengalir kemanapun yang Tuhan mau. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Saya berdoa, saya mau berdoa, saya cinta doa, saya andalkan kekuatanku di dalam doa. Saya serahkan hidup masa depanku, pelayanan ini kepada doa. Dalam nama Yesus, hanya kepadamu Tuhan, Engkaulah kekuatanku, kepadamu aku berdoa. Amin. Saat kenyataan di depanmu mengecewakan atau mungkin menyedihkan perasaanmu, jangan sedih lagi ya. Tutuplah matamu, serukan doamu, pandang Bapamu, sebab doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, yes, besar kuasanya, dan tiap doa yang
lahir dari iman, berkuasa menyembuhkan, seperti mata air di tangan Tuhan, mengalir, mengalir, mengalir kemanapun Tuhan kehendaki. Amin. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Doa mengubahkan segala sesuatu. Yeay. Halo semuanya. Shalom. Damai sejahtera bagimu. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, hari yang baru ini saya mau tanya kemarin gimana ibadahnya? Di gereja mana ibadah? Di kota mana saudara-saudara sekalian? Siapakah nama keluargamu? Ayo kita kenalan. Tapi yang pasti semua gereja Tuhan, semua tempat ibadah umat Tuhan pasti semarak dengan pujian, semarak dengan jiwa-jiwa, semarak dengan sukacita, karena di mana ada pujian, di situ Tuhan kita Yesus Kristus bertahta. Kalau Tuhan bertahta, pastilah tempat itu penuh dengan kemuliaannya. Hore! Sekarang, Pastor, oh ya, bikin kesaksian dulu ya. Kesaksian yang di ibadah kemarin itu ibadahnya secara yang kami alami luar biasa. Ada kemuliaan Tuhan, jiwa-jiwa bersorak, orang-orang sakit mengalami kelepasan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, bahkan ada yang datang juga dari luar kota, ada grup rombongan datang dari Jakarta. Wah, dari Jakarta itu mereka juga sampai memberikan pesta berkat yang sebetulnya saya selalu katakan tidak perlu repot-repot. Mereka rupanya dari Jakarta ada mungkin kurang lebih 10-12 orang itu, mereka kumpulkan berkat, lalu mereka kasihlah satu amplop yang besar warna coklat, kasih Pastor Andy. Saya bilang enggak usah, kasih saja kepada yang lain di Jakarta atau di gereja di mana digembalakan. Begitu mereka berkata, udah Pastor, kami juga titip ini untuk beli beras. Ya, puji Tuhan, dapat berkat kemarin untuk beli beras itu nilainya ada 6,8 juta. Puji Tuhan. Jadi kalau Pastor misalnya biasa beli beras itu 1 ton itu antara 15-an juta. Puji Tuhan, berarti saya masih bisa dapat tambahan nanti 6,8 juta. Kita masih sekitar berapa ya? 9 juta lagi. Yeay, artinya kalau Pastor ada berkat 9 juta, bisa kita 1 ton kita bagi beras-beras lagi. Puji Tuhan, dan kita buat ini sudah rutin. Saya terus percaya penyediaan Tuhan itu luar biasa. Pelayanan diberkati, tetapi berkat Tuhan terus mengalir bagi jiwa-jiwa, bagi tamu-tamu yang hadir. Saya mau patahkan mitos atau rumor bahwa semakin pelayanan maju, semakin minta kolekte, minta persembahan yang banyak. Saya patahkan semua itu. Saya percaya pelayanan yang lurus, yang murni, yang andalkan Tuhan lewat doa
pelayanan itu diberkati, semakin maju, semakin berkembang, justru semakin banyak memberi, semakin banyak memperhatikan orang-orang susah, semakin banyak membantu sesama yang membutuhkan. Hore! Amin. Bagaimana untuk operasional Tuhan? Kita sering berkata, Yahweh Yire, Tuhan yang menyediakan. Dan benar-benar itu bukan hanya sekedar slogan saja. Tuhan menyediakan. Dari mana? DOA, doa. Maka saudara yang melayani, yang merintis, ya, andalkan kekuatanmu dalam doa. Memang serba salah kalau kita masih berharap kepada manusia atau uang. Yang merintis butuh biaya, pasti uang. Andalkan manusia, pada umumnya begitu. Yang sudah semakin banyak itu gereja-gereja yang besar, bahkan hari jadi polemik saya melihat di kota-kota besar, makin banyak dia tarik persembahan karena butuh biaya operasional, butuh biaya bayar ini, bayar cicilan, bayar angsuran, bayar ini, bayar itu. Akhirnya apa? Umat itu yang harusnya datang dilayani, akhirnya dia disuruh untuk menanggung beban-beban pelayanan yang ada. Tidak salah sih, tapi mengenai prinsip saya, melayani adalah memberi. Maka saya rindu terus Tuhan berikan umur panjang supaya terus bisa jadi berkat. Dan biarlah ini pelayanan jadi fundamental Tuhan, bahwa di akhir zaman ini kasih semakin pudar, tapi ada kasih dari surga yang mengalir di hati hamba-hamba Tuhan, terus menjadi berkat, memberi kepada yang kekurangan, menjadi berkat, jadi garam, jadi terang. Amin. Dalam nama Yesus. Ini juga lewat doa. Yeay. Sekarang Pastor akan sharing. Masih ada lagi. Oh iya, kemarin kesaksian itu yang banyak banget ya. Ada juga ibu yang sampai suaminya itu nangis-nangis. Kenapa? Karena tiba-tiba dia berjalan, dia lepaskan tongkatnya, dan itu terjadi pertama kali. Itu cuma sayangnya tidak ada tertangkap kamera gitu ya. Yang lain lagi ada kesaksian satu orang ibu terkasih yang di kursi roda sudah 3 tahun tidak bisa jalan karena salah operasi, dan kemarin pertama kali jalan itu mereka sangat histeris, suasana berubah menjadi tepuk tangan yang meriah, orang melihat kuasa Tuhan nyata sekali. Dan waktu ibu itu menghampiri saya, dia menangis berkaca-kaca, nangis bukan duka cita, nangis sukacita, berkata, Pak Pastor, saya sudah janji sama suami saya, dan janji saya ini Tuhan dengarkan. Saya bilang, apa Bu? Saya janji sama suami saya, nanti saya pulang kembali ke Jakarta, saya justru tidak di kursi roda lagi, saya yang akan dorong kursi rodanya itu. Dan mereka menangis, saya pun juga tersentuh. Dia berkata, Tuhan dengarkan doaku di tempat ini, Tuhan menjawab doaku. Dia bisa berjalan dan dia mau kasih surprise untuk suami terkasih Jakarta, pulang. Bukan dia di kursi roda yang sudah 3 tahun, dia pulang yang akan dorong kursi roda. Dan itu Tuhan berikan. Keajaiban Tuhan berikan saat kebaktian, saat berdoa. Glory to God. Dan banyak hal yang lain, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat juga banyak sekali yang Tuhan percayakan kepada kami ini, orang-orang dari seberang yang datang, yang berbeda keyakinan. Mereka datang karena ada kesaksian-kesaksian nyata, kesaksian tentang kasih, tentang kebaikan, tentang Yesus Kristus yang menyembuhkan. Tidak pilih-pilih, tidak membeda-bedakan. Yesus datang mengasihi semua manusia, bukan agama yang Yesus kasihi, tapi semuanya Yesus kasihi.
ciptaannya yang sempurna, yaitu manusia. Baik, itu sedikit tadi, mau cerita panjang, tapi ini hari Senin, tentu saudara di hari yang baru akan kerja, banyak aktivitas. Baik, saya mau disclaimer dulu sebelum akan kita lihat firman Tuhan ya. Apakah itu? Gini, uang memang bisa beli segalanya di dalam dunia, kecuali satu. Apa itu? Rasa tenang, ketenangan, kedamaian, rasa aman. Itu tidak bisa dibeli dengan uang, dan bahkan tidak ada perusahaan atau toko yang menjual itu. Rasa tenang, rasa aman, kedamaian, ketenteraman, itu hanya kita akan dapatkan saat dekat dengan Tuhan. Di time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan akan kita lihat dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 62. Puji Tuhan. Ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Pemazmur Raja Daud berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Seorang raja yang punya segalanya di dunia ini. Dia punya pasukan berkuda. Dia punya banyak hewan-hewan piaraan. Dia punya banyak aset, harta, prajurit, kemewahan, dan lain sebagainya. Dia memiliki para jenderal-jenderal, panglima-panglima perang yang gagah perkasa. Tapi dia tidak pernah berkata, hanya dekat kekayaanku aku tenang. Dia nggak pernah berkata, hanya dekat jenderal panglima perangku aku merasa aman atau tenang. Tapi Daud, seorang raja, berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Perhatikan itu, bahwa dia punya segala di dunia ini. Tapi dia berkata, hanya yang membuat hatiku tenang, dekat Yesus. D-D-Y. Ketik D-D-Y. Dekat Yesus. Saudara-saudara, jangan pikir orang-orang yang banyak harta, banyak aset, banyak uangnya itu mereka tenang. Belum tentu. Karena Alkitab mencatat, firman Tuhan tertulis memberitahu kepada kita, yang membuat manusia tenang itu bukan kekayaannya, bukan hartanya, tetapi dekat dengan Tuhan. Ada kedamaian. Orang-orang yang punya uang banyak tapi nggak ada ketenangan, dia coba membeli, mengkoleksi barang-barang branded,
barang-barang mewah hanya untuk membuat dia tenang sebagai pelarian. Tetapi itu semua tidak membuat mereka tenang. Karena ketenangan sejati hanya dekat dengan Tuhan. Ini tertulis dalam kitab Pemazmur. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Karena daripadanyalah ketentramanku. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Tuhanlah pelindungku. Dia diumpamakan dalam bahasa syair, dialah gunung batu dan benteng kekuatanku. Dekat dengan Tuhan sekalipun ada badai, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Yesus saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Tuhan saja hatiku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Yesus kota bentengku, hanya Yesus gunung batuku. Aku akan diam tenang selama-lamanya. Hanya Yesus kota bentengku, hanya Yesus gunung batuku. Dekat Yesus aku tenang selama-lamanya. Senang aku, amin. Kita lihat lagi 4 ayat ya. Masih Mazmur 62. Kita lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang. Yes. Sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan. Bukan rumah mewah. Tempat perlindungan yang sejati ialah pada Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Pemazmur ini 62 diakhiri dengan suruh kita berdoa. Suruh kita berdoa. Seperti pujian pembuka tadi, doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Pastor akan, sebelum mendoakan Bapak Ibu sekalian, rindu menyanyikan Mazmur 62 ini.
dengan pujian, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Saya percaya kalau firman seperti makanan, maka pujian ini menjadi minuman bagi setiap kita. Artinya apa? Saudara-saudara, saat dengarkan ini, engkau dipuaskan, dikenyangkan, engkau menikmati makanan minuman surgawi yang tersaji lewat pelayan ini. Tuhan memberkati. Amin. Hanya dekat Tuhan saja hatiku tenang. Yeay. Siapa yang terberkati dengan renungan singkat yang Pastor barusan sharing? Saya. Siapa yang mau bagi? Saya. Bagilah. Biarkan lebih banyak orang-orang merasakan ketenangan sejati yang ada dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya dekat Tuhan saja hati kita tenang, tentram, damai, dan sukacita. Hanya dekat padamu Tuhan Yesus, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Yeay. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Glory to God. Tuhan baik, ada ketentraman, ada kedamaian, ada ketenangan saat ini. Karena kita sedang DDY, dekat-dekat Yesus. Dalam pujian, membangun hubungan persekutuan kasih mesra dengan Tuhan. Amin. Makasih. Wah, komentarnya banyak. DDY, dekat-dekat Yesus. Hanya dekat padamu Tuhan Yesus, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Sungguh indah bersamamu Tuhan selama-lamanya. Amin. Syukur sama Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan itu, Tuhan tidak lihat suara, Tuhan nggak dengar suara, tapi Tuhan lihat dari dalam hatimu. Ya, puji Tuhan, semua suaranya indah saat memuji Tuhan. Karena bukan karena suaranya bagus, tapi karena pujian dari dalam hati. Bahkan tadi waktu kita memuji Tuhan, rasanya tenang, teduh, sejuk banget. Siapa yang merasakan saat pujian tadi atau saat kita meskipun live streaming, saudara merasakan sejuk, tenang. Bahkan kadang-kadang kita bisa merasakan ketenangan ini lebih daripada saat kita ibadah di gereja loh. Kalau gereja misalnya tidak menghargai atau tidak memohon penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Ya, karena kadang-kadang dalam sesi saya juga melihat ada juga suasana ibadah-ibadah yang kering. Ya, kering. Nah, kita selalu perlu doa supaya hadirat Tuhan menyertai pelayanan kita, termasuk live streaming online maupun gerejawi. Ya, itu sedikit tambah dari Pastor Randy. Mudah-mudahan jadi masukan. Karena kita memuji Tuhan, kita ke gereja, kita rindu merasakan, mengalami. Kalau kejenuhan terjadi mungkin karena kering, tapi ketika kita terus mengalami ada sukacita, sentuhan urapan Roh Kudus, maka kita akan terus rindu, rasa hati terus kepengen. Ya, kemarin kita kebaktian hari Minggu, hatiku ini dan hati banyak orang udah pengen cepat-cepat minggu depan lagi. Ada rasa rindu. Ibadah itu menyenangkan, ibadah itu dekat dengan Tuhan, ibadah itu sesuatu hal yang sangat manis, sangat indah. Ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Banyak ngomong nanti terdapat kesalahan. Ya sudah, Bapak Ibu terkasih, siapa yang terberkati dengan pujian tadi? Saya. Amin. Sebentar Pastor doakan saudara-saudara sekalian.
Saya percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian, sehingga saudara-saudara yang fungsi ginjal menurun, yang sakit jantung, yang paru-paru ada gangguan, divonis lever, prostat ataupun cancer, tumor, kita doa sebentar bersama-sama. Tuhan yang akan menjadi penolong yang setia dalam hidup kita. Let's pray. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Hadirat-Mu di tempat ini, di mana kami ada, kami rasakan Tuhan yang omnipresent, maha hadir, hadir saat kami menyembah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami boleh Engkau berikan makanan rohani terbaik saat ini. Tuhan Yesus yang baik, mohon berkat-Mu untuk kesehatan tubuh Bapak Ibu terkasih yang sedang menyaksikan live streaming ini ataupun video tayangan ulang. Bapak Ibu sekalian, bolehkah tolong Pastor Andy saat ini tumpangkanlah tangan-Mu di bagian tubuh yang ada pergumulan atau yang sedang sakit atau yang Engkau sedang merindukan sentuhan, urapan kesembuhan mengalir. Sekarang juga tumpangkan tangan-Mu di bagian tubuh yang Engkau merindukan jamahan kasih-Nya mengalir saat Engkau tumpang tangan saat ini. Aliran kesembuhan. Yes. Aliran kesembuhan mengalirlah dari tahta Bapakku yang di sorga. In Jesus' name, touch. In Jesus' name, saya katakan firman Tuhan, nama yang berkuasa, kesembuhan terjadi. Heal. Diberkatilah tubuhmu, organ-organ dalam tubuhmu, dengan penumpangan tangan dan doa ini. Tubuhmu sehat, tubuhmu sembuh, tubuhmu diberkati. Negatif virus, negatif radang, negatif infeksi, negatif kuman, negatif jamur, negatif kanker, negatif tumor, negatif kista, negatif penyumbatan, negatif segala kelemahan di tubuh sebelumnya. Saat ini tubuh itu menjadi sehat, terurapi. Tulang-tulangmu yang sebelumnya dingin mengalir kesembuhan, pemulihan. Kakimu, saudara-saudara, tumpang tangan di kaki atau seputar lutut, aliran kesembuhan mengalir dan engkau rasakan saat ini. Memperbaiki sel-sel tulang syaraf kaki, lutut yang terkasih sekarang berdirilah dalam nama Tuhan Yesus dan sembuhlah dari segala gangguan. Engkau berjalan pengapuran kah, saraf kejepit kah, sembuhlah di dalam nama Yesus Kristus.
gangguan pada mata, telinga, mulut, lidah, kulit. Clear. Bersih. Gangguan karena roh-roh kegelapan, sakit, penyakit, kiriman, santet, guna-guna, roh-roh teritorial, penguasa di udara, opo-opo, serangan, intimidasi, tumbal. Saya gagalkan, saya putuskan. Darah Yesus yang berkuasa. Darah Yesus mematahkan, memutuskan segala kutuk keturunan. Darah Yesus berkuasa. You free in Jesus name. Glory to God. Amen. Wow, tiba-tiba engkau mengalami boom. Ada sukacita besar, ada kelepasan, dan pakailah setiap hidupmu hari ini untuk melayani Tuhan. Tinggalkan sesembahan ilah-ilah yang palsu, ilah-ilah yang lain. Datanglah kepada terang yang ajaib, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Serahkan waktumu, hidupmu, hatimu sekarang ini untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan Yesus. Supaya kita bisa BBT, bagi-bagi tugas di kota masing-masing. Saya percaya Tuhan akan bangkitkan setiap jiwa yang datang kepadanya, dibangkitkan menjadi penyembuh-penyembuh jalanan, menjadi penginjil, menjadi pendoa-pendoa bagi orang-orang sakit, menyampaikan suara kenabian bagi setiap kota, tempat di mana Tuhan kirimkan hamba-hambanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati secara khusus berdoa, diberkati penyelesaian pembangunan IKN, diberkati rencana Agustusan tahun ini di IKN, diberkati Mitra Presiden saya Bapak Joko Widodo yang saat ini sedang beristirahat di Istana Negara IKN yang baru. Dalam perlindungan Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh masyarakatnya diberkati sehat. Indonesia diberkati keselamatan datang dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, aku melihat ada kemuliaan Tuhan yang hadir di setiap tempat Bapak Ibu sekalian. Seperti engkau merinding, engkau mengalami sesuatu kedamaian. Tuhan kasih tunjuk kepada kita. Inilah doa yang tidak dibatasi, ruang dan waktu termasuk layar kaca pun tembus. Sekarang bersyukur, masing-masing saudara punya lidah, mulut, bibir, hati. Bersyukur sama Tuhan Yesus atas jamahannya, atas kasihnya, atas lawatannya. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus syukur kepadamu atas lawatanmu, atas hadirmu, atas kuasa-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu memenuhi kami semuanya. Inilah ketenangan yang Tuhan berikan dalam firman-Nya.
ketenangan ini tidak engkau dapati di luar Tuhan, hanya di dalam Yesus. Hanya dekat Tuhan Yesus saja engkau tenang, kita tenang, manusia tenang. Karena dalam Yesus ada ketenangan dan ada keselamatan kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa di antara saudara dapat kesaksian kebaikan Tuhan secara real dan nyata, saudara bisa sharingkan, komentar, atau kirimkan, dan bisa kita tampilkan besok lewat kesaksian-kesaksian di Time for Testimony. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa hari ini melayani saudara-saudara sekalian. Tuhan dipermuliakan. Siapa yang saat doa tadi mengalami kebaikan Tuhan, mengalami zaman Tuhan? Saya! Yeay! Puji syukur banget, puji Tuhan banget Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari, Pastor akan sekarang mau minum dan akan minta berkat dari Bapakku di surga. Saudara mau ikut, mau juga didoakan airnya biar menjadi air berkat, silakan saudara angkatlah seperti ini. Bapa, terima kasih banget, makasih bingit atas lawatanmu. Kami bersyukur dan saat ini Bapa, kami mohonkan berkat daripadamu. Air yang atasnya kami angkat ini, mohon berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air ini menjadi healing water, air yang sudah didoakan dalam nama Tuhan, air yang sudah diberkati oleh Bapakku yang di sorga. Minumlah atau kasih minum kepada orang yang membutuhkan, karena air ini akan mengandung kesembuhan, kesehatan bagi orang-orang sakit. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau mengalami sensasi apa di air yang baru kita minum, air doa ini? Coba saudara ketik di kolom komentar. Ada sensasi, terkadang saya pegang hangat, terkadang saya pegang dingin seperti air es, padahal tidak dari kulkas. Sensasi apa yang kau alami? Ceritakan. Halo Kakak Ciara. Halo semuanya. Ketik sensasi apa? Wah, segar. Puji Tuhan. Ada yang berkata mengalir dingin seperti es, ya kan? Ini juga sebetulnya keanehan. Kok bisa seperti es? Itulah bagi saya, doa itu bukan hanya sekedar lisan atau kalimat kosong, tapi doa itu mengandung kuasa, dan kuasa itu real. Kita bisa rasakan di kulit ini, kita bisa rasakan di alam nyata, karena hadirat Tuhan bukan hanya perasaan, tapi sesuatu hal yang real. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa melayani hari ini, dan saya percaya ada ribuan orang-orang yang terberkati dan siap untuk menjadi berkat, yaitu menjadi kesaksian bagi lebih banyak
orang. Amin. Siap masuk di hari yang baru, kita mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini, saya anak Tuhan Yesus, saya hamba Tuhan melayani Tuhan. Mohonkan berkat dari Bapakku di surga untuk setiap kita. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu terkasih oleh Bapakku di surga. Baik kesehatanmu, keturunanmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu. Saya mohonkan juga dari Bapakku di surga, perlindungannya sempurna bagi setiap kita. Bapak juga dong Bapak, minta umur yang panjang bagi kami semuanya, untuk setia dekat-dekat Tuhan Yesus dan melayanimu seumur hidup kami. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga sudah memberkati saya, memberkati kita semuanya. Hore! Jadi anak Tuhan yang membawa berkat dan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati.